nggak enak musuhan, nggak enak tengkaran, nggak enak berkelahi, nggak enak saling benci, nggak enak saling dengki. Tahu nggak? Tempat yang sempit, sejengkal kali sejengkal, isinya 10 orang. Waduh, bagaimana cerita? Sempit banget, penuh sesak. Tapi antara pecinta luas bagaikan langit dan bumi. Tapi dunia seisinya cuma dihuni 2 orang pembenci, rasanya sempit banget. Gue nggak betah, gerah banget. Selama di masih hidup gue nggak betah. Waliyadzubillah min dzalik. Saling cinta, saling kasih satu sama lain, sesama umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, ma ba'd. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita sekalian dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang Allah taala utus kepada kita sekalian. Dan Allah taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul, utusan dari Allah taala, bukan orang lain yang enggak dikenal, yang tahu-tahu muncul begitu saja, akan tetapi yang sejak lahir, sejak kecil dikenal oleh masyarakat Mekah. Mereka tahu rekam jejaknya Nabi besar Muhammad, sehingga 40 tahun Rasulullah hidup di tengah-tengah mereka, mulai dari kecil hingga menikah dengan Sayyidah Khadijah saat usia 25 tahun, sampai usia 40 tahun menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikenal di masyarakat Mekah Al-Amin Al-Ma'mun, orang yang amanat, orang yang terpercaya, orang yang enggak pernah berdusta, orang yang tidak berbuat keburukan, enggak menzalimi, enggak mengganggu orang lain. Dikenal dari sejak dahulu, sebagaimana ucapan Siti Khadijah radhiyallahu anha, wallahi la yukhziyakallahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa tugrid daif wa tu'in ala nawaibil haqq. Allah tidak akan menelantarkan engkau, sebab engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi, gemar menjamu tamu, menolong orang yang kesusahan. Tatkala datang bencana, engkau yang terdepan memberikan pertolongan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum. Disifatkan oleh Allah taala bahwasanya kalau ada hal yang susah menimpa umat, yang paling bersedih Nabi Muhammad. Kalau ada umat yang sakit, yang celaka, apalagi sampai masuk neraka gara-gara kemaksiatan, yang sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang merasa berat, yang merasa sedih, yang merasa prihatin atas pelanggaran yang dilakukan oleh umat ini. Dan Rasul menyatakan dalam hadis, hayati khairul lakum, mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, hidupku baik untuk kalian, wafatku pun juga baik untuk kalian. Saat aku hidup, orang mau bicara dengan Nabi, melihat Nabi, bertanya, dijawab, semuanya ada. Azab nggak bakalan turun selagi Rasulullah ada di tengah-tengah umat dan selagi umat gemar beristighfar. Dan hidupku pun baik buat kalian, matiku pun juga tetap ada kebaikannya buat kalian. Musibah yang terbesar adalah ya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih besar daripada wafatnya ayah kita, ibu kita, anak kita, kekasih kita, ataupun manusia seisi dunia yang kematian mereka musibah. Tetapi musibah yang terbesar adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan, itu orang kalau ditimpa musibah rasanya berat, falyadhkur musibatahu bih, ingat musibahnya dia dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga itu semua terasa menjadi lebih ringan. Terus bagaimana matiku pun juga ada nilai baiknya buat kalian. Nabi mengatakan, tu'radu alayya a'malukum, amalan kalian
disampaikan laporannya kepadaku. Yang kalian lakukan, yang kalian ucapkan, amalan kita, doa kita amalan, ucapan kita amalan, niat kita pun juga dijadikan amalan, tekad kita pun juga amalan, hadirnya kita malam hari ini pun juga amalan. Dan ini pun disampaikan laporannya kepada Nabi Muhammad. Tu'radu alayya amalukum, salat kita disampaikan laporannya kepada Rasulullah. Sampai Nabi juga pesan kepada sahabat, ahsinur ruku' was sujud, fawalladhi nafsi biyadih inni la'arakum min wara'i dhahri hina raka'tum wa hina sajadtum. Perbagus kalau kalian ruku' dan sujud, bagusin rukuknya yang benar, sujudnya yang benar. Demi Allah yang nyawaku berada di genggamannya, aku melihat kalian dari belakangku, aku melihat kalian yang ada di belakangku saat kalian rukuk dan sujud. Nabi tahu rukuknya benar atau tidak, sujudnya benar atau tidak. Sampai kita rukuk dan sujud pun juga maaf ya, pengen dilihat oleh Rasulullah. Jangan sampai ada kesalahan atau hal yang gak berkenan bagi hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab amalan kita disodorkan, ditampilkan, dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi bilang, in wajadtu khairan hamidullah, kalau saya dapetin baik saya syukur sama Allah. In wajadtu ghaira dzalik, tapi kalau saya dapatkan lain daripada kebaikan, istaghfartu lakum, aku beristighfar kepada Allah untuk kalian. Ini nilai kebaikannya. Artinya Nabi pun sampai udah meninggal dunia tetap direpotin sama umatnya, tetap mikirin umatnya, tetap mendoakan umatnya, beristighfar, memohon ampunan Allah bagi umatnya. Karenanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ya berbicara ya, ketika seseorang dibikin dosa, bikin kesalahan, bikin kezaliman, ngezalimin dirinya sendiri dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Kita kalau maksiat, apakah kita menzalimi Allah? Nggak bisa kita menzalimi Allah. Kita maksiat, kita ngezalimin diri kita sendiri. Walau annahum idzalamu anfusahum, tatkala mereka umat bikin dosa, ngezalimin diri sendiri. Terus apa yang harus dilakukan kalau udah begitu? Apa yang mereka lakukan? Ja'uka, mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Bikin salah, bikin dosa, bikin kezaliman, menzalimi diri sendiri, datang kepada Nabi Muhammad. Ja'uka fastaghfarullah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, kemudian sang rasul memohon ampunan Allah bagi mereka. Lawajadullaha tawwabar rahima, niscaya mereka akan menemukan Allah maha pengampun, maha penyayang. Jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Ini tutorialnya. Mau dapetin ampunan Allah, maka tutorialnya tatkala bikin dosa, tutorialnya adalah datang kepada Nabi Muhammad. Jangan menjauh dari Nabi Muhammad, datang kepada sunnahnya, datang kepada ketaatannya, datang kepada sholawat Nabi Muhammad, datang kepada perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'uka, datang kepadamu, termasuk juga datang ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana itu ada satu orang Arabi zamannya Imam Utubi. Imam Utubi dia lagi ziarah Rasul, duduk di depan pusaranya Rasul. Tahu-tahu ada satu Arabi masuk, terus dia memberi salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, sami'tullah ta'ala yaqul, sampai kepadaku berita kalau Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Andai mereka bikin salah, bikin dosa, bikin kezaliman, datang kepadamu, beristighfar kepada Allah, sang Rasul memohon ampunan Allah bagi mereka, mereka akan dapati Allah maha penyayang, maha pengampun. Dan saya telah bikin dosa, wajituka, dan saya sekarang melaksanakan perintah Allah, datang kepadamu. Saya datang ke sini disuruh oleh Allah, datang kepadamu dalam keadaan mustaghfiran min dzambi, memohon ampunan Allah terhadap dosa-dosaku. Fastaghfirli, mintakan ampunan Allah untukku. Kemudian dia baca dua bait syair. Dalam syair tersebut dia bilang, ya khaira man dufinat fit turbi a'zumuhu fataba min tibihinnal ga'u wal akamu.
nafsi fidaun li gabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal karam. Wahai sebaik-baik manusia yang tulangnya, jasadnya dimakamkan di tempat ini, di kuburan ini, sehingga ketika dia dimakamkan di sini, itu tempat menjadi harum karena keberadaan jasadnya Nabi Muhammad, dan bumi diharamkan untuk memakan jasadnya para nabi-nabi. Jasadnya para nabi-nabi tetap utuh. Nabi bilang, saat kalian memberi salam kepadaku, ya aku menjawab salam kalian. Dibilang, sahabat bilang, ya Rasulullah, kok bisa? Sedangkan kau sudah lapuk dimakan bumi. La, para nabi-nabi mereka ahya fi kuburihim, mereka hidup dalam kuburan mereka, mereka sholat, yakni berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi-nabi. Saat kita ngasih salam, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah bilang, salam kalian sampai kepada saya. Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi li arudda alaihi salam. Enggak ada satu orang pun dari umatku ngasih salam kepadaku, melainkan Allah Ta'ala kembalikan ruhku ke jasad untuk menjawab salam orang tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Salam kita didengar oleh Rasulullah, direspon dan dijawab oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hakadha yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sehingga diajarkan Nabi aja memberikan salam kepada ahli kubur. Hampir tiap malam ke Baqi memberi salam kepada sahabat-sahabat beliau yang ada di Baqi al-Gharqad. Nabi ngajarkan kalau masuk ke dalam kuburan, apalagi ke Baqi, Nabi bilang, assalamualaikum dara qaumin mu'minin antum sabigun wa nahnu insyaallah bikum lahigun nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Assalamualaikum ya ahlal Baqi al-Gharqad. Nabi memberi salam kepada mereka, orang-orang ahli kubur. Kalau salamnya nggak nyampe, itu adalah perbuatan bodoh. Nggak mungkin nggak nyampe salamnya. Ngapain kita mengucapkan sesuatu yang nggak didengar, yang nggak sampai? Itu adalah hal yang paling bodoh. Dan Rasulullah mustahil melakukan sebuah kebodohan. Beliau orang yang paling berilmu. Beliau berucap memberi salam demikian karena ada jawaban, bukan hal yang sia-sia. Sampai salamnya Rasulullah kepada mereka, kepada sahabat manusia biasa yang diistimewakan oleh Allah mendampingi Rasulullah. Apalagi salam kita kepada Nabi Muhammad sampai dan didengar oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Salawatlah atasnya, wasallimu, dan beri salam kepada Rasulullah taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salam kita sampai. Ini A'rabi tersebut dia ngasih salam dan diucapkan demikian kepada Rasulullah. Terus dia pergi. Wal Imam Utubi melihat kejadian unik. Dia tertidur atau kelihap sejenak. Tahu-tahu dia mimpi Rasulullah. Fil hadits sahih Nabi bilang, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa, wa fi riwayah faqad ra'al haqqa. Yang melihat aku dalam tidurnya, maka dia sungguh telah melihat yang hak, telah melihat aku dengan benar-benar, kata Rasulullah. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, syaitan enggak bisa menyerupai saya. Al-Utubi ketiduran dalam keadaan duduk, mimpi Rasulullah. Rasulullah bilang, Utubi ilhaqil Arabi, hei Utubi, bangun, kejar itu Arabi, kasih tahu dosa-dosanya udah diampunin oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Kenapa? Dia menjalankan tutorial yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendosa kalau nggak mau ke masjid, nah terus mau kemana? Kapan diampunin dosanya? Pendosa kalau nggak mau mendekat kepada Rasulullah, nah terus mau apa? Kapan selesai dosanya dia? Apabila dia nggak mau mendekat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah karenanya itu sungguh ini kita memberi salam kepada Nabi, kita tawassul kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ada semuanya benar sesuai ajaran dari Allah, ajaran dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil
wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ambillah menuju kepada Allah Ta'ala, ambil tuh wasilah, ambil wasilah, perantara untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Apa maksudnya perantara? Amal soleh perantara, amal soleh perantara, betul. Sholat perantara. Sholat amalan kita makhluk atau bukan? Makhluk. Kita sholat, apa itu sholat? Makhluk. Saat kita ngumpul berzikir, ada makhluk. Kita bersedekah, amalan sedekah, makhluk, ciptaan Allah. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan amalan kalian, makhluk. Di antara semua makhluk, makhluk yang paling afdal siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi besar Muhammad, makhluk Allah yang paling afdal. Kita bertawassul dengan salat, ya bertawassul dengan makhluk. Bertawassul dengan puasa, bertawassul dengan makhluk. Nabi Muhammad, makhluk Allah yang paling afdal. Tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan makhluk yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Bahkan Nabi kalau pergi ke masjid, ini kita kalau jalan ke Masjid Istiqlal atau kemanapun, baca doa yang diajarin Nabi. Nabi itu kalau ke masjid baca doanya, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaik. Ya Allah, aku berdoa meminta kepadamu dengan bertawasul demi orang-orang yang dahulu pernah meminta kepadamu. Ada tawasul. Aku meminta kepadamu demi kemuliaan orang-orang yang dulu pernah berdoa dan meminta kepada Allah. Wa bihaqqi raghibina ilaik, demi orang-orang, demi kemuliaan orang-orang yang semangat dalam mencari Allah. Ada makhluk mereka. Terus Nabi juga bilang, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, dan bertawasul dengan demi jalannya saya menuju masjid. Jalan menuju masjid ibadat. Tawasul juga dengan amal soleh, menggabungkan dua hal. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita ngumpul di tempat ini, kita beri salam kepada Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, kita mendengarkan nasihat, ngumpul di masjid, Masya Allah, memakmurkan masjid. Ini yang nolak bala, ini yang bikin damai, ini yang bikin rukun, ini yang membuat turunnya sakinah, kedamaian, ketentraman buat negeri ini. Rahmat Allah turun buat negeri ini. Dalam hadis sahih itu dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni la ahummu bi'adzab ahli al-ard. Aku bertekad menurunkan azab kepada penghuni bumi. Namun ketika aku melihat tiga hal, aku urungkan, enggak jadi turun azab dengan berkat tiga hal. Apa? Lamma ra'aitu ummara baiti, ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku, masjid, memakmurkan masjid. Nah, ini kita memakmurkan masjid dengan sholat jamaah, dengan kajian, dengan ilmu, dengan zikir, dengan istighatsah, yang tadi dibaca tuh surat Yasin, dengan bertawassul dengan surat Yasin agar Allah berikan pertolongan. Nanti istighatsah itu udah tepat untuk mohon pertolongan buat negeri. Jangan salah pintu mau minta tolong. Allah Ta'ala kasih pintunya, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian istighatsah, minta pertolongan kepada Tuhan kalian, itu udah benar. Fastajaba lakum, Allah menjawab permohonan kalian. Allah menjawab permohonan kalian. Sebaik-baiknya tempat kita minta tolong adalah, nah ini dia, di pintunya Allah Ta'ala. Nggak salah, yang berhenti di pintunya Allah bakalan ditolong. Yang berhenti di pintunya makhluk, ayo tungguin deh sampai kapan. Nunggu di pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nunggu di pintunya Allah damai, tentram, sejahtera, senang, penyayang, rahmat, akur, rukun hidupnya. Yang mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang, ketika aku melihat orang yang memakmurkan rumahku, masjid, seperti saat ini nih, kita memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Terus ini saat ini nih, momen ini antara azan dan iqamah. Kita baru aja selesai tadi azan isya, menanti iqamah. Nabi bilang, ad-du'a bainal azan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Ada yang punya proposal,
ajukan saat ini. Dalam hati kita, kita pasang niat kita. Ada yang punya hajat buat negeri, hajat buat rakyat, hajat buat bangsa, ajukan saat ini. Ini pintunya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bisa merubah, Allah yang bisa memperbaiki, Allah yang bisa menolong. Ini momennya, ini saatnya. Jangan di rumahnya Allah minta sama makhluk, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa antara adzan dan iqamah nggak ditolak oleh Allah Ta'ala. Terus anta fis shalah man tadharta shalah, kamu ditulis dalam sholat selama penantianmu akan sholat. Nungguin sholat ditulis tuh argo sholat, ngalir, dianggap dia lagi sholat, terus ngalir pahalanya sholat. Masya Allah. Kemudian juga itu orang yang pertama yang memakmurkan masjid. Yang kedua, wal mutahabina fiyya, orang yang saling mencintai karena Allah, saling cinta karena Allah. Jujur, yang cintanya karena Allah langgeng abadi. Tapi kalau cintanya karena dunia, dunia fana, bentaran habis, bentaran bubar. Yang karena harta habis, cinta bubar. Karena tahta habis, expire, semua bubar. Tapi yang cintanya karena Allah Ta'ala langgeng dunia dan akhirat. Allah Ta'ala jadikan tuh, dibangkitkan mereka al-mutahabin fillah, yang saling cinta karena Allah, besok dibangkit hari kiamat di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Yang mana para nabi-nabi iri, kok saya nggak di situ? Nabi-nabi iri, para syuhada yang mati syahid juga iri, kok saya nggak di situ? Itu buat siapa? Mereka nabi-nabi, mereka syuhada. Bilang bukan, laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi-nabi, bukan para syuhada, tapi umatnya Nabi Muhammad yang saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang tersebut, dibangkitkan hari kiamat di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Allah bilang, saya kalau ngelihat nih orang-orang yang memakmurkan masjid dan yang saling cinta karena Allah, azab nggak jadi turun, ditolak azab berkat keberadaan orang macam begini. Mudah-mudahan diperbanyak di bangsa kita, di negeri kita ini, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Nggak enak musuhan, nggak enak tengkaran, nggak enak berkelahi, nggak enak saling benci, nggak enak saling dengki. Tahu nggak? Tempat yang sempit, sejengkal kali sejengkal, isinya 10 orang. Waduh, bagaimana cerita? Sempit banget, penuh sesak. Tapi antara pecinta luas bagaikan langit dan bumi. Tapi dunia seisinya cuma dihuni 2 orang pembenci, rasanya sempit banget. Gua nggak betah, gerah banget. Selama dia masih hidup gua nggak betah. Waliyadzubillah min dzalik. Saling cinta, saling kasih satu sama lain, sesama umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar sebelum subuh. Ketika Allah melihat orang yang memakmurkan masjid, orang yang saling cinta karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang gemar beristighfar sebelum subuh, Allah Ta'ala angkat bala dengan berkat keberadaan orang-orang yang semacam ini. Ini kita hadir di masjid, ngumpul berzikir. Siapa yang ngajarin? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau dipanggil, dikumandangkan ajakan salat hari Jumat, fas'au, bersegera menuju zikir. Menuju zikir. Yakni hatta salat disebutnya zikir, khutbah disebutnya zikir, nungguin Jumat disebutnya zikir. Fas'au ila dzikrillah, suruh ngumpul zikir, datang ke masjid, ngumpul bersama berzikir. Itu dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, besok hari kiamat dikumandangkan, saya alamul jam'ul yaum man ahlil karam. Kelak semua yang hadir di padang mahsyar, mereka akan diperkenalkan, akan mengenal siapa gerangan orang-orang mulia, siapa mereka orang-orang mulia, siapa yang mengendorse, siapa yang ngumumin. Allah Ta'ala yang mengumumkan, Allah yang memperkenalkan, Allah yang mengendorse mereka. Nih, biar kenal, biar tahu, saya alamul jam'ul yaum. Orang yang ngumpul di padang mahsyar, mereka pasti dan kelak akan tahu siapa itu orang-orang mulia. Siapa itu orang mulia? Oh, hartanya banyak, tahtanya banyak, populer, followernya banyak. Enggak, mereka orang-orang mulia. Satu Arabi nanya kepada, halihim lana,
aisifhum lana, sifatkan kepada kita siapa itu orang mulia. Maka Nabi bilang hum ahlu hilagiz zikri fil masajid, mereka orang-orang yang gemar ngumpul berzikir di masjid-masjid, ngumpul berzikir di masjid-masjid. Mereka orang-orang mulia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mulia. Alhamdulillah kita bangkit dari masjid ini. Nanti sebentar lagi dikumandangkan iqamatus salah, salat isya. Kita bangkit dari majelis ini dalam keadaan itu malaikat mengumandangkan panggilan dari Allah yang berbunyi gumu maghfuran lakum, bangunlah dari majelis dalam keadaan dosa kalian sudah diampunkan oleh Allah. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat, kesalahan kalian dirubah semuanya menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah semuanya. Alhamdulillah atas nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini Masjid Istiqlal, Masya Allah, masjid yang makmur dengan istighatsah, makmur dengan zikir, makmur dengan sholawat, makmur dengan sholat jamaah, makmur dengan kajian dan pengajian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memakmurkan masjid ini ila yaumil qiyamah. Dan Allah Ta'ala insyaAllah berikan kesehatan kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar, dan juga segenap imam-imam masjid dan ta'mir Masjid Istiqlal dan pengurus Masjid Istiqlal dan semua yang hadir dari para tokoh masyarakat dan para kiai, para asatidzah, para hadirin dan hadirat. Allah Ta'ala berikan berkah. Allah Ta'ala jadikan dengan berkat majelis ini di momen dikabulkannya doa, kita angkat tangan kita kepada Allah Ta'ala agar dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, penyakit kita disembuhkan oleh Allah. Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat Islam. Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di seluruh penjuru dunia. Allah Ta'ala angkat bala dan penderitaan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang yang memakmurkan masjid, yang gemar beristighfar, yang gemar tahajud, yang saling mencintai satu sama lain karena Allah Ta'ala. Allah Ta'ala damaikan negeri ini, Allah Ta'ala amankan negeri ini, Allah Ta'ala akurkan negeri ini, Allah Ta'ala kuatkan persaudaraan bangsa ini, dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari kotoran-kotoran hati dan dijadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kuatkan hakikat di dalam hati kita, hakikat kalimat La ilaha illallah. Ya Rabb, jadikan kalimat terakhir kami saat wafat dan meninggal dunia kalimat La ilaha illallah. Kumpulkan kami semuanya besok di hari kiamat di bawah bendera Nabi Muhammad bersama para ahli La ilaha illallah. Dan izinkan kami semuanya di dunia dan di akhirat dan di padang mahsyar menatap wajah Nabi besar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala dhalika nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma iqbalna ala ma fina birahmatika arhamar rahimin. Wa akhiran kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pengurus Masjid Istiqlal dan juga bil khusus Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar dan semua yang punya andil di dalam terwujudnya acara ini. Jazakumullah khair. Allah yudim lana taufiq wal khairat insyaallah, yulhiqna bi khairi fariq ma'ala rafiq birahmatika ya arhamar rahim.